Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kitabul Hajj, Kitabul Hijji awal Hajj wa syara'itu wujubil Hajj sab'atun al-Islam wal bulugh wal aql wal hurriyatu wa wujudur rahilati waz zadi wa takhliyatul tariqi wa imkanul masir. Kitab tentang haji. Makna al-hajj, al-hajj lughatan al-qasdu. Haji menurut istilah maknanya adalah ziarah atau menuju ke sesuatu atau ke suatu tempat. Itu makna haji menurut bahasa. Wa qala al-Khalil kathratul qasdi. Kalau al-Khalil salah satu ulama bahasa itu mengatakan haji itu maknanya adalah banyak tujuan, banyak arah. Orang kalau bepergian dengan tujuan, berbagai tujuan, maka itu namanya haji. Wa fi syar'i, sedangkan menurut fikih atau menurut hukum Islam, yang nama haji itu adalah ibaratun an qasdil baiti lil af'ali, yaitu ungkapan tentang orang yang menuju ke tanah suci Makkah untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu. Itulah yang disebut dengan haji. Jadi yang namanya orang haji, dia berangkat menuju ke Makkah dengan tujuan untuk melaksanakan berbagai macam amalan-amalan tertentu. Nah, maka kalau orang ke Mekah kemudian tujuannya untuk menjenguk anaknya misalnya, atau untuk sekolah, maka tidak disebut haji perjalanannya, karena tidak termasuk perbuatan-perbuatan tertentu yang nanti akan dijelaskan kemudian. Atau ada orang pergi ke Gunung Rinjani, mau tawaf, mau sa'i di Gunung Rinjani, ya itu tidak bisa disebut haji. Jadi yang namanya haji sudah keruan tempatnya, keruan waktunya, keruan tempatnya, jadi nggak bisa dipindah-pindah sembarangan. Atau anang luang baluk karena di sana ada Ka'bahan, itu nggak bisa perjalanannya disebut haji, karena luang baluk bukan Makkah al-Mukarramah. Jadi yang namanya haji ya ke Mekah aja. Kalau hanya ke Madinah ya ndak namanya haji. Ke Madinah itu ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan sunat. Tapi tidak bisa disebut itu perjalanan haji, karena karena menuju ke Madinah al-Munawwarah, bukan ke Makkah al-Mukarramah. Jadi yang namanya haji itu perjalanan ke Mekah. Sehingga orang yang gelombang pertama perjalanannya itu sebenarnya karena tujuannya adalah Madinah, belum bisa disebut perjalanan haji, karena ya ke Madinah arahnya. Tapi kalau yang gelombang kedua, nah itu sudah bisa disebut perjalanan haji karena langsung ke Mekah al-Mukarramah. Ya ini ya pengertian ini saja, dan kita semua sudah memaklumi. Nah, di awal kitab disebutkan wasyara itu wujubil haji, syarat wajibnya haji
Jadi orang yang wajib haji itu harus memenuhi sab'atun 7 macam kriteria. Kalau tidak ada salah satu dari 7 ini pada seseorang, maka dia tidak wajib haji, tidak wajib dia berhaji. Tapi kalau dia mau haji boleh, ya, kalau dia mau haji ya boleh saja, tetapi dia belum wajib. Yang pertama al-Islam, ya ini harus orang Islam. Kalau tidak Islam ya tidak bisa, karena memang himbauan atau perintah haji dikhitobkan kepada umat Islam, kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada orang-orang beriman. Maka kalau orang kafir, sekalipun dia ke Mekah, kemudian dia tawaf, dia sa'i dan seterusnya, ya tetap tidak bisa dikategorikan haji. Nah, termasuklah ini berdasarkan fatwa MUI, tidak termasuk orang itu melakukan haji, misalnya kayak Ahmadiyah karena dia mengakui ada Nabi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan mereka lebih cenderung ke nabinya itu, bukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih kuat dia ke Nabi yang dikatakan nabinya. Maka menurut fatwa MUI, Ahmadiyah itu sudah keluar dari Islam karena syahadatnya tidak lengkap. Nah, syarat orang baru terhitung Islam, syahadatnya harus lengkap, syahadat tauhidnya juga syahadat Rasulnya. Ya, mana syahadat tauhid? Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ini Ahmadiyah ada, tapi yang tidak ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tahu pelangnya, dia tahu salahnya, dia tahu sesatnya. Karena itulah maka berdasarkan fatwa MUI, Ahmadiyah itu dihitung sudah keluar dari Islam. Sehingga kalau ada Ahmadiyah lalu nama Mekah, waktu Ahmadiyah Mekah, ya karena le KTP ini Islamnya, jadi le Mekah je para ni Islam dah. Kan dia sebut aliran le KTP agama Islam, dia dengan Ahmadiyah. Mengenai Ahmadiyah juga langsung suruh nulis, karena dia yang kanggut sama le Mekah. Lalu karena di situ ditulis Islam, jadi ya masuklah dia ke Mekah, bisa dia tawaf, bisa dia sa'i, sebagaimana halnya umat Islam yang lain. Tetapi perjalanan dia sekalipun persis sama dengan orang Islam, tidak bisa disebut haji. Nah, kemudian jadi Islam itu syarat mutlak. Kemudian yang kedua wal bulughu, ya sudah balik. Berarti kalau ada orang membawa anaknya haji, milu ya tawaf, milu ya sa'i anaknya, milu ya wukuf di Arafah, tetap dia terhitung haji. Dia terhitung haji. Jadi ya dia latihan aja, latihan haji, dia tentu haji. Bawa aku haji lain siku beti, dia terhitung. Cuma munau balik terus memenuhi ketentuan wajibnya, wajib na haji malik. Jadi dia cukup si haji na sini waktu beci sini teman balik, karena hajinya anak-anak itu tidak dihitung. Jadi yang terjauh haji, ya haji-hajian ke haji bawang-bawang bahasa. Dina haji tentu, haji bawang-bawang. Wal bulughu, jadi balik itu syaratnya baru wajib. Wal aqlu, ya berakal. Sehingga kalau ada orang gila haji, ya dia nanti hitung endah hajinya. Nah nanti begitu dia sadar, misalnya sembuh dia dari gilanya, nah maka wajib dia haji. Yo kan wah ya haji lain sini, kanjeng najegol jadi nanti hitung pada marah haji berbeda. Wal hurriyatu, nah ini zaman lain, ya merdeka. Jadi kalau budak hamba sahaya itu berhaji, dia nanti hitung endah. Jadi hitung hajinya ya haji-hajian, haji latihan, haji sunat, latihan. Nanti kalau dia sudah merdeka, dia wajib mengulang kembali haji. Nah itu syarat 4 yang ada pada diri seseorang, harus ada pada diri seseorang, sifatnya baru ampuna karena wajib haji. Yang kelima wujudur rahilati,
wazadi, adanya kendaraan. Ya karena memang apalagi dari Indonesia, mendarat pesawat, mendarat kapal laut yang membawa kita ke tempat tujuan yang tidak akan mungkin kita bisa sampai. Nah termasuklah namanya ada kendaraan, dan kendaraan itu bau ya laika, bau ya lalu. Nah kalau kena perang le langan silekana liwat kena perang, itu kan pesawat kalau sedang di wilayah atau zona perang denereni utama le zona perang pesawat. Namun kebetulan zona perangnya itu adalah zona yang dilalui oleh pesawat yang datang dari Indonesia misalnya. Nah maka akhirnya kan denara pesawat bau tegadu. Nah kalau seperti itu gugur kewajiban dengan kena berduit kepeng luwe, kena apa le berakal sehat, karena perjalanan ada aman, maka dia juga tidak wajib haji. Wazadi, nah ini yang paling banyak kita tahunya dekna berana, dekna kena bekal atau ongkos ONH. Kalau ada orang ONH-nya berotang hingga arisan, misalnya cara lain arisan. Nah dengan nanti wajib haji. Lagu munah haji gugur kewajibannya karena memenuhi 4 yang tadi di awal. Islam ya, berakal ya, balik ya, merdeka. Jadi munah terpenuhi 4 ini, ampun negawe kadang-kadang dia neman mampu, tetap dihitung sah, tetap gugur kewajiban hajinya. Jadi dia wajib malik cuma munah pada kemampuan dia malik wajib haji cuma. Ya maraika si Haji Abidin, haji atas biaya dinas. Haji Abidin ada. Haji Abidin itu kan tongkosan. Karena kita bertugas bayaran itu si negara. Artinya sebenarnya dia teman mampu kan, dia teman mampu karena daerah pasti bayar montele apa lagi nengke ongkosnya kan 40-an juta lebih kan. Nah itu kalau orang yang haji dinas itu sama, sebenarnya dia termasuk orang belum mampu karena penghasilannya dia cukup untuk beli kepeng sesuai dengan jumlah lebih bayarannya si negara. Nah tetap gugur kewajiban hajinya. Maksudnya karena bayaran itu sih dengan ampun berhaji padahal dia mampu dasarnya lagu bayaran itu sih dengan bahwa mau kita gawe haji, maka kewajiban haji kita itu bisa gugur. Artinya laun muntasubi kalau kena luit kepeng ke laun lebih wah kita haji kan. Jadi dia wajib malik mulaki. Karena haji itu wajibnya sekali seumur hidup. Maka apabila orang itu sudah memenuhi syarat si 4 di awal dulu, Islam, balik, berakal, merdeka, kadang-kadang dia neman mampu sah hajinya, dihitung hajinya sebagai haji wajib. Sehingga nanti kalau dia mampu tidak perlu dia ngulang. Dia nomor 4 syarat pertama baru, mun 4 syarat pertama si baru aja harus ngulang. Masih beci ya haji harus ngulang dia mau beli. Karena nafas bagus hajinya. Karena beci sih, karena belajar ya, pintar dia, tahu ya, ceketannya sih dengan si tua. Lalu karena masih beci ya tetap dia hitung hajinya. Jadi nanti kalau dia udah dewasa, ampun mampu, wajib dia tetap gawe haji malik. Namun sindek mampu lagu terpenuhi 4 syarat di awal tadi, ampun arah ngongkosan bayarannya sih dengan atau dengan kanak-kanak si sekolah anak Mekah, sekolah ya anak Mekah. Nah sebenarnya dia berde kepeng ngegodu gawe haji,
lagu ya karena bau leka-leka kan dia perlu ada berongkos, nah maka itu juga tetap gugur kewajiban haji. Artinya dia tidak lagi wajib mengulang hajinya nanti apabila dia diberi kemampuan oleh Allah. Nah maka haji itu memang sekali seumur hidup. Jadi mundoa haji mbeng langan batur silai dede nunggalang milih sida dah ya dede sida dah nunggalang milih tembeng langan maksudnya mundoa haji sekali bawah. Lagu memang kadang-kadang nasib ya dek nabu tebala enak dek nabu tebala artinya dengan si 2-3 kali berhaji itu ya memang nasibnya sih memang. Dan haji kedua na sunat maksudnya haji kedua na sunat haji keempat na sunat doang si pertama na doang haji wajib. Nah lagu karena nasib ya berangkat haji ya berangkat lah lagu mun demaksa maksudnya padahal wah sudah haji maksa sudah milih haji malik. Nah itu bagusan dede bagusan ada umrah deh agak narangan batu tidak deman karena antrian ke belu lelah dengan ganti. Nah sehingga kalau memang ada kemampuan berikan kesempatan keluarga kita yang tidak demam prioritasan. Dan alhamdulillah sekarang peraturan pemerintah itu memang memberikan skala prioritas bagi yang belum berhaji. Sehingga mun sida wa haji tahun ini ule sida haji mele sida malik haji tahun mudi dan bau harus berdaftar. Berdaftar pun dek deman bau 10 tahun setelah sida berhaji baru dekanggu berdaftar. Jadi munda nangka 50 tahun umur dah berarti lau sida umur 60 tahun aku dekanggu berdaftar malik. Nah lagu munda luwe kepeng deja bau sida haji 9 tahun. Si haji sata juta lebih ya, 1,60 kan haji. Tak berhaji 9 tahun, sida si beli kepeng miliaran bau. Lagu hajinya 1 juta lebih. Nah maka bagi orang yang sudah memenuhi syarat dia wajib haji. Lagu makin dia berumbuk syarat wajibnya haji dengan engkau berdua sida porsi berdua sida ini karena mundenara dia tahu lekang-lekang diri dah. Mun dengan lain ini waktu ngarang kitab nih. Mun dengan lain dia pun lekang-lekang diri dah. Karena dengan lain dia perlu ngadu paspor, dia perlu ada izin dama nang negara selepu dengan Islam tangguh dama nang negara Islam pada negara Islam pada Islam sehingga semua orang dimanapun dia berada bisa masuk Mekah Madinah tanpa ada izin dari mana-mana. Inulai nanangka jadi nabau muntamelit dama nang negara bebe nangka harus tebedui izin tama visa. Mundanang luar negeri harus diberi paspor, kemudian harus ada visa dari negara yang kita kunjungi. Sehingga inilah yang membuat ya hampir sebagian besar kita sekarang ini terhitung kita orang yang tidak mampu berhaji. Karena marangkat si baru kan muntabele ini harus terdaftar dulu, berdaftar ngantri dulu sekian tahun. Jadi dia bau lekang-lekang diri itu dengan lain. Sehingga syarat kemampuan itu berumbuk ada izin lekang negara dan juga negara yang kita datang. Nah itu sebabnya kalau kita berhitung sekarang
dari sekian banyak antrean jamaah haji yang sedang antri, itu sebenarnya sebagian besar terhitung orang tidak mampu. Ya tidak mampu karena harus izin akan negara, sehingga menemati dengan di negeri masalah terkena deneman haji sugi ya lagu deneman haji lagu kade nabu berangkat tahun ini denembu mele-melena karena syaratan ini harus gini, sehingga ya belulah syarat kemampuan itu. Jadi ini nanti akan bertambah syaratnya, maksudnya yang tidak hanya ini. Wa takhliyatut thoriq, aman jalan, tidak ada gangguan. Wa imkanul masir, bisa melakukan perjalanan. Nah ini ya sinengke sekat, bisa melakukan perjalanan ke Mekah denebau undena ada izin. Saya izinan dengan si memenuhi syarat menurut undang-undang Saudi anda, menurut undang-undang Indonesia maupun menurut undang-undang Saudi. Mendengar lain kan yang perlu ini, makanya di negara tersebut ini di kitab lagu nengke aja ya harus tersebut dah. Harus orang itu juga memenuhi syarat undang-undang melakukan perjalanan ke luar negeri, termasuk memenuhi syarat menurut undang-undang Saudi untuk masuk di Mekah dan Madinah. Ia rumbuk syarat kemampuan, sehingga memang jadi dedek susah lalu de teman haji maksudnya, karena lui lekan terbukaan lawang surga sida Allah. Jadi dena haji doang dauduk dengan cara yang bagus, tetap wudhu dengan cara yang sebaik-baiknya. Terus tadi ada jera wudhu, baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebutnya si hadis Nabi terbukaan sidap goluk lawang surga dong bebelekan de milik tama. Kadang-kadang dia jadi haji, kadang-kadang dia jadi haji. Jadi ya agenda itu si maksa maksudnya aja. Dia maksa milih haji. Jadi munara keperluan si lebih mendesak, nah, kedua untuk keperluan si lebih mendesak. Dede apa rana? Dede de ya sampai berotang maksudnya. Ya pun luwe kemana kemampuan longgar dan ada masalah aja ya sila berangkat. Lagu maksudnya bagi kita yang pas-pasan ongkos lagu ternyata ada anak sekolah mendesak harus berbiaya macam pejulu karena si sekolah, pejulu karena si sekolah, karena anak-anak kita ini sangat memerlukan pendidikan untuk masa depannya, untuk dia bisa lebih baik dunia maupun akhiratnya, sehingga ya itu lebih diutamakan daripada kita misalnya paksakan untuk pakai bayar ONH. Nah ini bagi yang pas-pasan. Lagu munsi lega lui lebih aja ya harus wajib. Lagu wajib berdaftar dulu. Deman wajib haji, wajib berdaftar. Jadi melalui rezeki indah wajib berdaftar. Nah adapun apakah nanti sudah masuk wajib haji, dia teman ngenebau ngenemaran sudah wajib haji masih, karena tadi tu syarat undang-undang no sudah harus nganti sekian tahun, nah kan kita tidak harus lebih bebas dari penyakit menular. Saudi ada peraturan sudah harus mendenganina dek kanggo betiang. Kalau itu syarat penerbangan internasional. Jadi dengan betiang dia wajib haji, karena dia nara pesawat milih jauh. Dia nara pesawat milih jauh. Jadi ini syarat penyakit menular. Kalau kita diuji oleh Allah dengan penyakit menular, dan dia paksa diri dia berangkat, karena jemaah itu le Saudi karantina sudah, dan nembang sudah subur. Apa gunanda nang Mekah pun sampai Jeddah doang. Sampai Jeddah doang.
Jadi harus apa rana yaran syarat undang-undang. Jadi dia terganggu nyalah negara, merangku nengke si berangkat no munawah 65 tahun kan dia ganggu. Lalu Saudi pen peraturan di Indonesia. Jadi le Saudi itu dia nembeng dengan si wah le atas umur 65 tahun. Dia negara repot Saudi ngurus dengan tua. Ya apa boleh buat? Ya peraturan. Jadi mensiwa tahun ini kenantiang tahun ini. Mudah-mudahan jemaah tahun yang datang berubah peraturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit yang mau tanyakan ini terkait dengan badal haji. Badal haji kan kita untuk badal haji yang tidak punya kemampuan dari segi fisik, artinya ada kekurangan. Tapi di sini kaitannya dengan orang yang mampu, semuanya memenuhi syarat, namun karena usia yang saya kira-kira kalau dia daftar sekarang menunggu 20 tahun lagi, usianya sudah tidak mencukupi. Kira-kira bisa tidak dibadalkan kepada keluarga terdekat pada tahun ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badal haji, dari haji itu salah satu kelonggaran yang diberikan oleh Allah, bisa orang dibadalkan hajinya, tapi dengan syarat pertama dengan ninun di mampu sama sekali dan gawe angkirina. Jadi keadaannya tahun ini mundemilim badalangan engke harus nengenu ndek wan dinara harapan ke menurut dokter wah la haula wala quwata karena nenganti doang misalnya, karena nenganti namun nengenu keadaannya bau badalang tahun ini lo kumuna masih memang umurnya tua 60 tahun lo masih seger leka nang masjid tahu, artinya bisa dia beraktivitas sekalipun ya ukuran dengan tua ya malah dengan tua lo masih bau yang ngenu dirina namun ngenu je deman ganggu tebadalah deneman ganggu tebadalah lo kang muna berdaftar menurut undang-undang 20 tahun ya 20 tahun kan syarat undang-undang, artinya maksudnya boleh jadi dan ya nasib si nenek tiba-tiba terundang si Raja Saudi kan berangkat jadi dene sekit dalam langan, memang langan ini ketutup untuk ya karena harus nunggu 20 tahun sementara nak kawah umur 65 misalnya atau 60 kan bulu mun sampai kan. Nah, lo kundeman ganggu tebadalang, deneman ganggu tebadalang karena masih tahu ya jauh dirina, masih sehat ya. Jadi dengan si ganggu tebadalang, pertama si mati, suah mati. Si kedua dengan si kedapat nama si hidup lohuwah la haula wala quwata darah harapan untuk bisa melaksanakan sendiri haji. Nah itu ya si ganggu nah badal ya malah dengan suale ICU. Terus dokter wah angkat wah dena darah tadah stroke permanen wah dinara mampu dokter dan nasi modelnya baru nekanggo tebadalah mun sekedar sakit-sakit terdorong kursi roda aja masih ada ulahan ada sehingga deneman bau tebadalang model sini. Jadi jauh daftar aja tunggu nasib berdoa mudah-mudahan tahun mudi bau berangkat kan karena tidak pernah kita tahu jemaah sulena ini ya berubah peraturan ini kan peraturan tabiat manusia sehingga ya bisa saja tahun depan tiba-tiba berubah peraturan seduga umur 60-an tahun 60 tahun berangkat tahun jemaah tiba-tiba kan. Jadi ya itulah cara Allah kalau memang orang sudah bernasib dia harus ngikutin kaedah-kaedah kebiasaan, bisa dia menggunakan kaedah si dena biasa sehingga masih secara hukum deman bau tebadalah. Nah jadi mun si wah pasti bau tebadalang ya si wah mati sudah meninggal dunia dan
ya tentu nah logo nengganda mahal badan karena biaya dengan apa rana mukimin kan denara namele nerima 20 harus setambang dah melin setambang karena biaya ni tenang ngurus diri untuk mau haji bisa haji no karena syaratnya harus berizin haji ada tasrih haji tuh ya dah nah itu mahal jadi ribuan real 10.000 real kadang-kadang sehingga ya deman ongkos-ongkosnya deman kedumangan inem sehingga kamu arah nangka milih berbada laun ke tahun dia kecuali nara keluarga si milih gawean tidak perlu bayar lagu munagan ngadu mukimin maksudnya sile Mekah yang gen gawean aja mahal jadi ya minimal setambangnya berarti 40-an juta mundeno berwasiat dengan si mati aja katakan dia badala katakan dia kan wah gugur kewajiban dia wajib dia kecuali na berotang artinya lain sini hidup mampu ya lagunde nam berdaftar dia nam bedene nah ya singandolah modelnya ya de badala keluarga sini lagu mundeno mesan terus memang waktu na hidup pendek dena mampu nah nengka anak nasugi anak kan dena lekan lain melelah ya anakna badala lagu karena kondisi nengka marasi angkat si baru mahal nah daripada na badalang haji bagikan sedekahan korban apa ke silwe ini undangan yatim dan seterusnya niatan untuk almarhum kan ya ini alternatif saja terutama bagi yang ada wasiatnya jadi munara dengan nengka misalnya laun mun mati kebetulan sugih ya karena keadaan wah ya berdaftar lagu teman ini berangkat laun tahun 2000 pirah karena janji si pemerintah kan akhirnya berwasiat dia oleh keluarga laun mungkin dia sempat berangkat ampuku mati berjuluan maka badalan ngupu hajiku nah ini aja wajib telaksanaan lekan hartana lekan warisana yara notang dan nenek jadi tegah meninggal dunia dan sempat haji maka sebagian warisannya itu harus dialihkan untuk dibayarkan badal hajinya nah ini salah satu contoh yang butuh ini aja wajib badalah karena berwasiat ya lagu mendenara wasiat dan dena wajib artinya lagu milik keluarga ya silahkan nah kemudian arkanul haji khamsatun rukun haji jadi mentah haji no ada 5 tegawi kelima-lima na muda denara sekatna pertama al-ihram wa niat berihram sekaligus niat berihram itu maksudnya berniat jadi ininya jadi sajaku haji nah nuran berihram Warang kita si sembahyang, lagu minta sembahyang dimulai dengan Allah, takbiratul ihram. Mulai berniat tu kan Allahu Akbar niat. Nah, itu ada takbiratul ihram le sembahyang. Mulai haji berihram marana, al-ihram. Nah, begitu sudah berniat melaksanakan haji di mikot, baik mikotnya terkait dengan zamani, mikot zamani waktu yang tempat kita boleh berniat. Mulai akan Syawal nu kanggo berniat haji sampai hari tanggal 9 Arafah masih butuh berniat. Pokoknya sebelum tenggelam matahari tanggal 10 Zulhijjah masih udah berniat haji. Itu waktunya. Tempatnya mikot makaninya. Nah, mikot makan ini ada di banyak lokasi. Tapi kita mazhab Syafi'i dibolehkan kita berniat sekalipun belum sampai di tempat yang
memang ditunjuk jadi tempat untuk kita berniat. Hanya kanggo sidelekan lambalu, kanggo sidelekan B. Pokoknya sebelum diliwatin mikot makannya, kanggo. Surabaya lagu negara jarita mampir Surabaya langsung. Atau mundale Madinah lalu lebir Ali. Mundalekan Madinah lalu lebir Ali. Ialah dengan berniat haji. Ini haji karena haji terusin dulu, umrah kemudian. Tapi sebenarnya hampir sama. Jadi hanya bedanya nanti mun umrah denara wukuf le Arafah. Jadi itu bedanya. Selainan itu pada rukunnya. Berihram berniat, kemudian wukuf di Arafah. Nah ini ya si denara le umrah. Jadi denara wukufnya. Kemudian wa tawafu bil bait tawaf. Ya tawaf itu leka keliling le Ka'bah. Itu kali selesai awak selesai. Itu kali. Denara bacaan wajib. Pokoknya dia sehat leka beleka. Asal dia tawaf le tokon dengan ini aja barang Ka'bah tokon turun bedeng dalam abaya no kan si dengan si pedagang biarkan tawaf itu kan. Nah, tawaf itu harus bil baiti di Ka'bah. Wasa'yu baina safa, sa'i setelah tawaf kemudian sa'i sofa lekan sofa berangkatnya nanti marwa ujungnya seke muda marwa tulah malik kanang sofa dua muda terus pitu kali berakhirnya nanti di marwa ya tuh udah berakhir sa'i pitu kali. Jadi ketua-ketina terekeng dua beketu seke tulah malik dua tulah malik telu tulah malik 4 tulah malik 5 tulah malik 6 tulah malik 7. Nah le marwah. Nah wasal sudah sa'i. Kemudian terakhir adalah tahallul dengan menggunting atau mencukur rambut. Selesai haji. Nah tetapi haji itu ada wajib-wajibnya. Nah nanti ada beda rukun bareng wajib haji. Arab pegawaian lain dah wajib digawe. Selainan si beru. Lagu mundoang gawe sini selesai wah sudah haji. Resmi sudah jadi haji. Namun si wajib haji no ende demo gawe bau sidem bayar ngedu bayar dam. Dia mau melontar ya udah bayar dam. Dia mau nginep le Muzdalifah bayar dam. Dia mau nginep le Mina bayar dam. Bau sah haji dah. Nah di iaran wajib. Jadi si wajib no si harus tegawe lagu munde tegawe bau negenti si bayar. Nah, mun rukun jana bau tegenti. Si 5 baru dan bau tegenti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga melindungi kita dari segala hal yang tidak baik, dari berbuat maksiat dan segala bentuk perbuatan yang tidak diridainya. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam iman, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma fi wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.